Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya nih? Udah lama gak ketemu ya. Nah, ibu harap kalian tuh selalu sehat dan bahagia. Oh ya, di masa pandemik seperti ini banyak-banyakin olahraga ya, terus makan makanan bergizi dan tetap stay at home ya, di rumah aja. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu mau sedikit memberikan penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, dulu Ibu sempat memberikan materi bab 6 tentang makna semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, itu adalah materi pertama di bab ke-6. Nah, untuk materi kedua ini, materinya adalah tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada kali ini, Ibu mau mengulas sedikit materi tentang makna semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, semangat itu apa sih? Nah, semangat itu adalah suatu dorongan atau tekad yang kuat untuk mencapai keinginan. Kemudian komitmen itu apa? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh adanya rasa memiliki, memberikan perhatian, dan melakukan usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa semangat itu selalu mengikuti komitmen. Artinya, jika kita ingin mencapai suatu harapan atau keinginan, maka kita harus mempunyai dorongan atau semangat dalam diri kita sendiri, dalam jiwa kita sendiri. Nah, tanpa adanya semangat dari dalam diri kita, maka kita akan sulit untuk mencapai cita-cita atau harapan tersebut. Nah, apabila kita maknai lebih jauh tentang makna semangat dan komitmen kebangsaan, maka dapat kita lihat bahwa para pendiri negara itu telah memiliki jiwa, semangat, dan komitmen yang tinggi untuk bangsa dan negara. Nah, ini bisa kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri negara. Nah, semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara itu dapat dibuktikan dengan salah satu contohnya adalah adanya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara yang ada dalam diri para pendiri negara. Nah, rasa memiliki terhadap bangsa dan negara itu nantinya akan memunculkan semangat kebangsaan atau semangat nasionalisme atau semangat cinta tanah air, menempatkan kesetiaan tertinggi pada bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian selain adanya rasa memiliki, para pendiri negara itu juga telah memberikan perhatiannya untuk segenap rakyat Indonesia. Salah satu contohnya misalnya pada masa pergerakan nasional pada organisasi Budi Utomo yang berjuang dalam bidang pendidikan, itu para pahlawan yang tergabung dalam organisasi Budi Utomo itu telah memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat, bahkan rakyat pada kalangan menengah ke bawah. Nah, kemudian selain itu juga mereka melakukan berbagai upaya untuk apa? Untuk terbebas, untuk mencapai kemerdekaan dan setara dengan bangsa lain. Nah, jiwa, semangat, dan komitmen perjuangan untuk merebut kemerdekaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara itulah yang disebut dengan nilai-nilai juang 45. Kemudian nilai-nilai juang 45 itu tidak muncul begitu saja, tidak lahir seketika, tetapi melalui proses yang panjang. Nah, mungkin pada masa penjajahan itu sudah
muncul nilai-nilai juang, nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan, tetapi belum jelas terlihat. Baru setelah bangsa Indonesia itu mencapai titik puncak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang itu semakin jelas terlihat ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke bentuk-bentuk semangat dan komitmen yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Nah, agar lebih mudah memahami bentuk-bentuk semangat komitmen yang ditunjukkan oleh para pendiri negara itu seperti apa. Nah, ini dapat kita runut dari 4 periode. Oke, periode yang pertama itu adalah periode atau masa sebelum pergerakan nasional. Nah, pada masa sebelum pergerakan nasional ini ada ciri khas yang menonjol dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu adalah perjuangannya yang masih bersifat lokal atau kedaerahan. Pada materi kelas 7 ya, semester 2 di bab 6 sudah kalian pelajari ya tentang perlawanan di berbagai daerah ya, seperti ada perlawanan rakyat Maluku, kemudian perlawanan rakyat Makassar, kemudian juga perlawanan pangeran di Ponegoro, perlawanan rakyat Banten, dan juga sebagainya. Nah, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh daerah-daerah tersebut itu masih bersifat kedaerahan, artinya satu kerajaan itu mungkin mempertahankan wilayah kekuasaan atau daerahnya masing-masing. Nah, sebelum perlawanan di daerah kan juga sudah berkembang kerajaan-kerajaan di Nusantara, baik itu kerajaan Hindu-Buddha yang muncul pada awal abad ke-4 maupun kerajaan Islam yang mulai muncul pada awal abad ke-13. Nah, berbagai kerajaan tersebut itu juga berjuang mempertahankan wilayah kekuasaannya dari usaha kolonialisme. Pada waktu itu Portugis ya yang pertama kali datang ke Indonesia, dan juga penjajahan Belanda yang kemudian akhirnya walaupun mereka berupaya keras tapi masih menemui kegagalan dalam memperjuangkan daerahnya atau kekuasaannya. Nah, hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah karena faktor perjuangannya masih bersifat lokal atau kedaerahan. Dari ulasan tadi dapat kita simpulkan bahwa jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang yang ditunjukkan oleh para pejuang daerah atau pahlawan daerah ini, yang pertama adalah adanya kesadaran harga diri. Mereka sadar bahwa mereka harus mempertahankan harga dirinya. Mereka sadar bahwa mereka memiliki wilayah yang harus dipertahankan, yang harus dikuasai, yang tidak boleh direbut oleh pihak Portugis maupun Belanda. Nah, di situ adanya kesadaran harga diri untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya. Yang kedua, adanya ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama. Nah, itu dibuktikan dengan adanya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, kemudian transisi ke kesultanan ya yang bercorak tentu saja Islam. Kemudian yang ketiga adalah nilai keberanian dan jiwa merdeka. Nah, keberanian untuk merebut, untuk mempertahankan daerah yang dikuasainya, wilayahnya itu dari pihak Belanda, meskipun usahanya masih belum maksimal karena menemui kegagalan tadi yang disebabkan oleh faktor kedaerahan tadi. Nah, oke, itu ya penjelasan dari Ibu tentang masa sebelum pergerakan nasional. Bentuk-bentuk semangatnya dapat kita simpulkan bahwa jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang yang ditunjukkan oleh para pejuang daerah pada waktu itu adalah, yang pertama adalah adanya kesadaran harga diri, yang kedua adalah ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama, yang ketiga adalah keberanian, dan yang keempat adalah jiwa merdeka. Oke, kita lanjut ke periode yang kedua ya. Periode yang kedua itu masa pergerakan nasional. Nah, ini pasti sudah paham ini, masa pergerakan nasional itu disebut juga dengan masa kebangkitan nasional. Pertama kali bangkitnya organisasi modern Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908. Kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi lainnya seperti Sarekat Islam, Indi Separtis, dan sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu sudah tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan sudah
nasional atau sudah ada persatuan antar daerah-daerah. Nah, jiwa, semangat ataupun nilai juang yang sangat menonjol pada masa pergerakan nasional ini, yang membedakannya dengan masa sebelum pergerakan nasional itu adalah adanya jiwa persatuan dan kesatuan dalam berjuang. Itu yang pertama, ya, karena pada saat masa pergerakan nasional, perjuangan bangsa Indonesia itu sudah bersifat nasional, sudah menyeluruh. Oke, yang kedua adalah persamaan harkat dan martabat kemanusiaan. Tentu saja pada saat pergerakan nasional, karena Indonesia itu belum merdeka, masih berjuang untuk merebut kemerdekaan, maka mereka akhirnya menyadari bahwa kedudukan harkat dan martabat sebagai bangsa yang merdeka, yang berdaulat itu penting, karena bangsa kita seharusnya itu setara dengan bangsa lain, bukan berada di bawah. Nah, akhirnya mereka sadar bahwa mereka itu sedang dijajah. Kesadaran itu terbentuk dari pendidikan tadi, pendidikan yang diberikan oleh para tokoh-tokoh pada organisasi-organisasi pada masa itu. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka sedang dijajah. Mereka menyadari bahwa mereka belum setara dengan bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang mendorong munculnya kesadaran harkat dan martabat kemanusiaan agar kedudukannya setara dengan bangsa lain. Oke, yang ketiga adalah jiwa semangat kepahlawanan atau patriotisme, dan yang keempat adalah semangat anti penjajahan. Oke, kita masuk ke periode yang ketiga, yaitu masa proklamasi kemerdekaan dan perang kemerdekaan. Nah, pada masa ini, walaupun Indonesia itu telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi pada kenyataannya Belanda itu datang lagi ke Indonesia dan berupaya untuk menguasai kembali, untuk menjajah kembali wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, ini dapat dibuktikan dengan adanya perang di berbagai daerah, ya, seperti perang di Ambarawa, Bandung Lautan Api, atau perang di Surabaya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada negara lain yang berupaya untuk masuk lagi ke Indonesia dan berupaya untuk menjajah bangsa Indonesia kembali. Nah, pada saat inilah muncul jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang seperti rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka itu berarti para pendiri negara itu berjuang keras untuk tetap mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita capai, yang sudah kita proklamasikan. Nah, selain itu juga adanya semangat rela berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Mereka rela mengorbankan jiwa, raga, pikiran, waktu, tenaga. Untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka juga rela berkorban mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dari penjelasan itu tadi dapat disimpulkan bahwa jiwa, semangat, dan nilai-nilai juang yang ditunjukkan oleh para pendiri negara pada masa proklamasi dan perang kemerdekaan adalah adanya kesadaran untuk mempertahankan diri sebagai bangsa yang merdeka, atau mempertahankan kemerdekaan dan semangat rela berkorban mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Oke, pembahasan selanjutnya masuk ke periode yang keempat atau masa mengisi kemerdekaan. Nah, pada masa ini jiwa, semangat, dan komitmen kebangsaan itu harus kita tunjukkan. Artinya tidak hanya pemerintah saja yang harus menunjukkan jiwa, semangat, dan komitmen kebangsaan, tetapi juga kita sebagai warga negara. Dengan cara apa? Dengan cara mempertahankan dan melaksanakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila atau Proklamasi Kemerdekaan atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, nilai-nilai dasar misalnya seperti nilai ketuhanan, nasionalisme, patriotisme, rela berkorban, kemanusiaan, dan sebagainya, itu harus tetap kita pertahankan dan harus kita laksanakan di masa sekarang ini. Kenapa? Karena nilai-nilai tersebut itu masih relevan dan dapat digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan
dalam kehidupan sekarang ini, karena nilai-nilai tersebut masih relevan dan dapat kita gunakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang terjadi dalam kehidupan masa kini. Jadi kita sebagai warga negara harus mengisi kemerdekaan, harus mempertahankan kemerdekaan ini dengan salah satunya melaksanakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan, atau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, gimana tadi penjelasan dari Ibu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas misalnya? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, atau ada yang mau komen-komen, pesan atau kesan, nah boleh dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, dan jangan lupa anak-anak, jangan lupa di subscribe juga ya. Karena apa? Karena untuk materi selanjutnya juga akan Ibu jelaskan melalui channel YouTube Ibu di sini. Jadi untuk materi bagian 3 dan 4 di bab ke-6 itu akan Ibu jelaskan melalui channel YouTube Ibu ini. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Oke, terakhir tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, dan tetap berdoa semoga puasa kalian lancar dan semoga kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dan akhirnya kita bisa kembali lagi bertemu di sekolah belajar seperti biasanya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe ya, subscribe dan komen ya, like juga ya. Oke?